jumlah hewan nanti lebih banyak memenuhi bumi gitu loh. Itu namanya saling membutuhkan begitu. Jadi kalau Anda ini tidak makan daging, tidak makan ikan, itu namanya Anda sudah diberikan, tapi Anda nggak manfaatkan. Malah mengganti dengan darah manusia, menebus dosa Anda sekaligus. Ini kan akalnya nggak kepake gitu. Kalau Anda seorang vegetarian, hanya memakan daun-daun dan sebagaimana domba yang sedang haus, yang sedang kelaparan di padang pasir, Anda lah ini. Jadi Anda mempersulit diri Anda di tengah-tengah fasilitas yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta. Itu namanya tidak mensyukuri. Itu loh. Tapi dalam hal ini memang perlu akal untuk memilah. Yang mana yang diharamkan, yang mana yang dihalalkan. Justru kebalik-balik. Gitu loh. Hal-hal yang diharamkan, Anda akui semua, Anda akomodir semua sebagai landasan iman. Tapi yang dihalalkan, Anda bahkan menghindarinya gitu loh. Nah, Karol ini sudah 16 tahun menjadi murid saya juga, sudah nggak, kenapa ya kamu Rol ini? Sebenarnya saya capek sebenarnya Rol, tapi kalau kau nongol lagi ya terpaksa saya edukasi lagi kau. Semoga terima kau kasih lebih baik. Iya, terima kasih, mantap 1, sekian kilobyte. Ya, sebenarnya jangan terlalu berlebihan, 16 tahun. Barusan 45 tahun juga dan tidak terlalu muncul. Oh ya, baik. Dan memang ya kalau dikatakan mempersulit diri, tidak juga mempersulit diri dengan pilihan nabati ya. Tidak juga mempersulit diri, malah orang yang mencari selain nabati, hewani dan lain-lain produk turunannya malah justru sepertinya mempersulit. Sudah masih melanjutkan korban sembelihan, korban hewan, sudah harus mencari hewan yang dikejar-kejar lalu dilumpuhkan, harus repot-repot. Ya, jadi bakalan jadi seperti Filipi 3 ayat 19, mempertuhankan lidah dan perut itu orang-orang itu. Jadi memang mempersulit diri lah mereka itu sebenarnya. Karol, kalau kau ngomong kayak gini berarti kau menyinggung Paulus. Paulus berkata segala sesuatu halal bagiku. Menurut Paulus, 1 Korintus 6 ayat 12 benar. 1 Korintus jadi termasuk coro sama ulat yang ada di tokai itu halal semua buat Anda begitu. Apalagi tikus sawah. Apalagi RW kan gitu di kampung Ana. Siapa nganadang solu pangana. Jadi itulah. Pastilah tidak lupa. Saya tadi barusan saja tadi pagi saya jalan mau beli air. Lihat anjing itu dibakar sementara proses pembakaran. Lewat di situ. Itu ya, pulangnya saya tidak lewat lagi ke situ ya. Itu orang mana itu yang? Ya orang yang lagi tanpa menyadari mungkin sedang menjalankan atau melanggar Filipi 3 ayat 19. Berarti rata-rata Kristen melanggar sendiri dia punya aturan ya? Iya sih, memang. Melanggar Filipi 1 ayat 9, Filipi 3 ayat 19. Filipi 1 ya, Filipi 3 ayat 19. Guguk ditangkap. Iya, guguk ditangkap. Di 1 Komal. Iya, guguk ditangkap, dikarungin, digebukin gitu. Auzubillah min zalik. Ajar macam apa ini? Ya, namanya juga praktek manusia, oknum manusia yang masih membawa tradisi. Ya, apa boleh buat ya. Jadi ya memang harus ya dididik, diedukasi sesabar-sabarnya, seterus-terusnya lah, sebanyak-banyaknya. Apa boleh buat. Tapi kalau mereka lupa dengan Roma 14 ayat 19 itu. Mereka makanya itu Rol 14 ayat 19. Lu jangan lebay juga, kelebihan. Kamu sama sekali nggak mengkonsumsi daging. Ada daging yang boleh dikonsumsi, ada enggak. Nah, itulah Islam itu. Gitu. Tidak ada perintah juga konsumsi daging. Membatasi diri oke, tapi kalau perintahnya tidak ada juga kan? Ada.
Mana ada Ada perintah diperintahkan bahwa di mana setelah konsumsi yang telah diperintahkan? dihalalkan sebagian yang telah diharamkan. Artinya halal itu. Kan bukan Gitu harus kan, loh. bukan perintah kan, makanlah kalian daging A, daging B, Ya kan kita daging diberi C. akal untuk berpikir. Itu loh. Kalau kamu diberi akal untuk berpikir, kenapa kau hindari yang enak-enak yang sudah disediakan gitu loh. Itu Nah, karena kan maksudnya. ada alternatif lain juga yang tanpa harus menyusahkan saya juga kan. Jadi Tanpa kalau saya cari daging kan saya sudah bisa nyaman, tercukupi dengan nabati, ya no problem juga. aduh Bang cuma terlempar ya. Jadi kalau itu gimana? Gimana lo kira-kira kalau sudah disediakan lo nggak manfaatin? Apa yang terjadi kira-kira? Ya manfaat kan ada lain, pilih lain. Kalau saya prakteknya ya pilih yang lain. No problem, tidak ada yang marah. Kalau semua Kecuali vegetarian, mungkin kami mengadakan demo di dekat apa ya, di dekat resto-resto kan. Adakan demo ya lain lagi ceritanya. Tapi sejauh apa ya, sejauh mengungkapkan alternatif, edukatif, secara edukasi, secara edukasi ya, edukatif ya, tidak ada yang masalah, tidak ada yang marah. kalau semua vegetarian gimana ceritanya itu? Nah, Kalau ini semua menarik vegetarian. ini di Komal kapan berapa waktu lalu ya, mungkin kemarin dulu. Sebentar dulu nih Jeb. Bang Joma itu signalnya, bukan dia takut sama lu. Lu ada-ada aja lu kalau ngomong lu. Takut sama siapa tuh? Siapa yang tulis? Si Jeb itu loh. Ya suruh naik mana mau ngomong ya. Signal itu. Lu kayak punya ilmu aja Jeb. Memang dia mau debat sama Bang Zuma. Dia punya gimana? Bu, kok suaranya jauh ya? Kalau dia udah mau diskusi, saya mau Mana cuma ada perubahan suaranya ya. tahu dulu. Saya aja dulu. Ngomong apa sih lo Jeb? Mungkin ini salah satu yang melanggar Filipi 3 ayat 19 juga ini ya. Roma 14 ayat 19. Nah, sesama Kristen aja ribut kok. Menurut Kristen yang satu ini Filipi itu nggak boleh makan daging. Iya. Ya Iya kan? menurut saya. Ini Jeff apa ya? Oh, salam kenal, mantap nih. 1,2K. Rekam mah. Jepri ini pemakan babi, Ron. Aduh, itulah sulitnya. Sulitnya kalau kejadian satu ya Jangan itu ngomong bilang. babi cepat gua semua musik kayak pengusaha makan babi kenapa lo? Tapi suaranya jauh ya. Sepertinya berada dalam ruangan. Hampir tidak terdengar suaranya ini. Dia sedang bikin rica-rica RW dia. Siapa nih? Siapa yang tulis Jepri. nih? Kenzo Gorki. Karol nyari panggung. Benar saya nyari panggung. Kenapa? Saya memang nyari ke panggung kok. Itu Bang Zuma tadi kelempar udah diundang kok nggak itu ya, nggak respon ya Bang? Saya memang nyari panggung. Lagi Saya makan foto profil saya. perangkat. Mau Iya. dibahas di atas Yesus bukan Tuhan. Saya tadi Yesus Tuhan. salah undang tadi. Salah undang yang namanya Bang Zuma juga. Masuk juga itu kayaknya yang satu lagi. Iya, saya salah undang. Saya salah. Ya itu dia Tarik ada itu dua tadi. akun di bawah tadi ya. Oh, itu Mbak undang ya? Zuma itu nggak berani Abang sama Zuma juga? saya, makanya dia keluar. Nggak berani Oke, dia Jeff. kata ada gue. Tunggu Bang, aja. nggak lawan gua aja deh. Bangun kau Rasi. Sekali ya. Tar dulu. Jep, lu punya ilmu apa sih, Jep? Bahasa Gue Indonesia punya iman, nyambung. gue punya iman, bukan punya Oke. ilmu ya. Baik, Gua kita bukan tes orang- imanmu. Kita tes ilmuanmu ya. Enggak, aku mau ngomong sama Juma aja. Iman Oke. yang menggunakan bukan Bentar dulu, yang bentar dulu, masuk Rol, yang Rol. keluar, Kalau aku tapi ngomong yang Badiam mana dulu, Rol? Enggak, Badiam mana? yang masuk yang najis. Aku mau ngomong sama Juma aja. Mana dia? Jep, lu ini udah tahu ya gini ya. Gua tes ilmu lu dulu.
Mana Tuhan jumanya? Aku mau sama juma aja. Mana dia panggil? Iman. manusia itu Rol, Dari dia tadi kau nyocongor aja kau. Dengarkan dulu gantian ngomong. Silakan Bang Andi. manusia itu Datang, Bang manusia Cesar. itu tempat bergantung Cesar. apa? Aduh, Mana jumanya? Jumanya nggak berani sama saya. Buruan suruh panggil jumanya. Ini kan dia punya Jeff, iman. diam. Jeff, ilmumu itu hanya sekedar sana sekolah minggu. Sudah berani menantang kau di sini. Congor dari tadi kau. Dengarkan Bang Andi. Oh, Saya nggak mau jawab. Dia dibilang. Saya mau. nggak usah kau jawab, kau diam aja. Manusia itu tempat bergantung kepada Tuhan, gitu, atau Tuhan yang digantung oleh manusia, gitu loh. Tapi menurut Jeff, ya Tuhan yang digantung oleh manusia, bukan kita manusia bergantung kepada Tuhan. Gitu kira-kira. Jeff kan sudah mengaku tadi dia punya iman. Iman yang menyebabkan pernyataan bukan yang masuk yang menajiskan tetapi yang keluar. Dan dia itulah yang membuat dia lupa dengan Filipi 3 ayat 19. Udahlah kau Karol, kau Dia buka lapak gue mempertuhankan sama lidah si. dan perutnya. Nah, kau tahu Anda. Mana juma kalian itu? Dia kan mempertuhankan lidah dan saya abangnya. mirip-mirip. Saya Cuma abangnya kenapa? Lidah dan perut. Jeff, Gak berani dia sama saya. Gak berani. Saya abangnya Pergi dia, kenapa? Kak. Dia lagi signal kenapa? Jeff, lu ilmunya Jeff aja ada. bertentangan. Lu ilmunya Iya. ada. Apa memang no ilmumu? problem. Kami bertentangan no problem. Mana dia? Jumanya panggil saya bilang Emailnya mana? tadi merah. Kenapa kalau saya dengan Jeff Karolin, dari tadi kau diam dulu kau. Kau dari tadi udah berbicara dengan Bang Andi. Sekarang bagian Jeff. Kalau kau tidak berilmu, cuma beriman saja, mending kau diam Jeff, ya. Aku mau ngomong sama Juma. Paham? Kalau kau cuma beriman saja, kau ajarin aja anak sekolah minggu. Congor Sudah, dari tadi sudah. kau. Tadi aku Dia udah kan ngomong sama Andi menunggu gak Bang nyambung. Zuma. Tadi aku Dia ngomong lagi sama Andi menunggu gak Bang nyambung. Zuma. Dia gak nyampe otaknya, ngerti kau? Siapa yang nantang Juma tadi? Lawan gua aja, Jeff. Kenapa? Lu punya ilmu apa? Lu bisa baca kitabmu? Bisa. Buta huruf aja kau baca kitab aja nggak bisa nantangi Bang Juma segala lu. Mana ada sih Kristen bisa baca kitabnya? Kecuali Indonesia, bahasa Indonesia saja. Tuhan kamu itu Jeff, namanya saya kasih tahu sama kamu ya. Dengar baik-baik. Namanya Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes itu Elia. Yohanes itu anak domba Paskah. Yohanes itu adalah Mesias. Yohanes bangkit dari orang mati. Yohanes yang membangkitkan Yesus. Yohanes juga yang diutus oleh Allah. Ada dalilnya. Salah bertuhan kau. Kabur kau. Kalau ngomong jangan ketinggian lah. Kabarin aku kalau Juma kalian itu naik ya. Kabarnya aku kalau orang tuamu meninggal gara-gara ketelan babi ya. Kabari aku kalau nanti kau makan babi ketelan sama perut-perutnya sama kulitnya gitu ya. Kabari aku. Biar aku bantu kau. Kabur dia. Iya. Nah itu ada Bang Joma naik. Dia yang kabur. Tuh. Nah, ketemu lagi dengan pendeta intelektual yang sangat irasional. Apa kabar? Baik, Baik. baik. Nah, kita lanjut lagi materi yang kemarin. Oh, Kemarin- siap. Pada saat kemarin itu saya berdiskusi dengan Anda, tempat saya ini lagi peternakan petir. Jadi saya milih tidur siang karena ribut suara tidak kedengaran. Oh, Nah, iya. iya. Tema yang kita bahas kemarin itu terkait dengan karya penyaliban. Iya kan? Penyaliban itu adalah perintah Tuhan atau justru penyaliban itu adalah hal yang dimurkai oleh Tuhan. Coba, saya membawa data di Keluaran 23 nomor 7. Ini sudah 3 hari berturut-turut saya bahas
dan belum ada teman Kristen yang mampu kemudian keluar dari jeratan terkait dengan salib. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti ini larangan untuk jangan membunuh Yesus. Ketika Yesus dibunuh, maka itu adalah pelanggaran perintah. Jika ada pelanggaran perintah Tuhan, maka pasti dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Nah, sudah siapkah pendeta intelektual ini masuk neraka dengan mengimani karya iblis di atas tiang salib? Silakan. Oke. Jadi itu merah itu, Bang Juma. Halo? Terusin aja. Kok terusin? Masih nge-lag dia, nanti nggak dengar. Denger, terusin. Oke ya. Lanjut Bang, lanjut. Jadi, oke ya. Jadi kita tahu memang ada yang dikatakan ayat tersebut tujuannya untuk manusia. Ya, betul. Tapi bagi yang mengimani, kita tahu di sana pelaku daripada penyaliban itu sendiri, ya, pelaku intelektualnya. Siapa pelaku intelektualnya? Kita harus tahu. Itu bukanlah orang-orang yang beriman, tetapi mereka orang-orang yang mendustakan apa yang telah disampaikan di dalam Alkitab itu sendiri. Seperti orang-orang Roma, ya. Apakah mereka meyakini daripada perkataan tersebut? Tidak. Artinya mereka bukan pelaku daripada ayat tersebut. Nah, mereka lah golongan-golongan orang yang disesatkan oleh iblis. Karena pada dasarnya memang itulah tugas iblis diciptakan. Hanya mereka yang tergoda yang melakukan tersebut. Kembali lagi yang dimaksud dengan karya. Apakah itu karya iblis atau itu karya Tuhan? Maka saya katakan itu adalah karya Tuhan. Karena apa? Karena sudah ada nubuat sebelumnya yang mengatakan bahwa anak manusia akan bangkit di hari ketiga. Gitu. Jadi memang sebelum itu terjadi, Tuhan sudah tahu bahwa setelah penyaliban itu dia akan dibangkitkan. Tapi dasar untuk membangkitkan itu dia harus melalui kematian. Nah, itulah tadi peranan iblis ada di sana. Bersama-sama manusia. Dan manusia itu tergoda. Kira-kira begitu. Jadi yang kita imani bukanlah suatu karya penyalibannya, tapi apa tujuan daripada penyaliban tersebut. Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Di sana yang kita lihat bagaimana seorang Yesus rela berkorban nyawa, jiwa, raga demi menyampaikan kebenaran. Nah, maka yang diimani itu bukan penyalibannya, tapi pengorbanannya. Karena Tuhan rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Begitu. Oke, baik. Jadi seakan-akan ketika saudara mengatakan demikian, seakan membenarkan Al-Quranul Karim yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu adalah penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia. Saya melihat itu, pola yang kemudian Anda jabarkan ini, itu justru membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Bahwa orang-orang kafir itu adalah penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia. Kenapa bisa demikian? Ketika Tuhan berfirman, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Anda kemudian tampil pasang badan mengatakan, oh tidak, membunuhnya itu masalah. Karena Yesus itu pengorbanannya di atas tiang salib itulah yang harus kita hargai Tuhan. Artinya apa tentang Tuhan? Tuhan mengatakan jangan kau bunuh. Tapi Anda punya alasan untuk membunuh. Yaitu kita harus menghargai pengorbanan Yesus di atas tiang salib dan seterusnya dan seterusnya. Anda hebat berarti. Anda hebat. Kenapa kemudian orang itu sabar? Kenapa kemudian golongan Anda itu disebut sebagai orang kafir? Kenapa? Karena Anda menutup diri dari firman Tuhan. Firman Tuhannya yang mengatakan jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Kalau Anda mengatakan nubuatan, nubuatan apa? Justru di dalam Lukas 11 nomor 29.
Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta tanda. Jadi untuk orang jahat, kematian, dimakamkan, bangkit pada hari ketiga itu adalah tanda untuk orang jahat. Dan Anda mengimani tanda itu, berarti Anda adalah orang jahat. Ketika orang banyak berumuni Yesus, berkatalah Yesus ke orangnya ini, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda kecuali tanda Yunus. Dengan kata lain, siapapun yang beriman kepada tanda Yunus, maka mereka segolongan dengan orang jahat. Boleh saya tanggapi? 30 detik terakhir. 30 detik terakhir. Bagaimana mungkin kemudian saudara bisa meloloskan misi penyesatan ketika Tuhan mengatakan jangan kamu membunuh yang tidak bersalah, lalu kemudian orang bersalah itu dibunuh, lalu kemudian Anda memutarbalikkan pembunuhan kepada Yesus itu adalah sebuah keadaan di mana orang bisa diselamatkan dengan pembunuhan tersebut. Ini gimana ceritanya? Coba Anda uraikan secara data, secara intelektual. Silakan. Kita garis besari dulu penyaliban itu. Siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh? Pertanyaannya, apakah Yesus dibunuh? Adakah tekstual secara literasi yang jelas tidak ambigu yang mengatakan bahwa Yesus itu dibunuh? Di dalam Alkitab, Yesus tidak dibunuh, tetapi dia menyerahkan dirinya. Siapa yang bisa membunuh Tuhan? Nah, dalam hal ini tidak ada yang membunuh dan tidak ada yang dibunuh. Justru Yesus menggenapi daripada nubuat itu tadi. Anak manusia akan bangkit di hari ketiga tanpa melakukan proses pembunuhan. Yesus menyerahkan diri. Proses penyaliban yang Anda maksud bukanlah suatu pembunuhan pada hakikatnya. Karena hakikat dari penyaliban tersebut adalah proses penyerahan dirinya. Dia berkuasa memberikan nyawanya dan mengambil nyawanya. Dia mengalahkan kematian itu sendiri. Nah, siapa yang bisa bangkit dari kematian selain daripada dia? Itu pernyataannya. Karena dia tidak mengalami yang namanya kematian, artinya dia tidak dibunuh dan tidak ada yang membunuh. Begitu. Saya rasa begitu. Silakan. Oke. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwasanya upaya-upaya yang dilakukan oleh orang Yahudi, dalam hal ini ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, dan juga imam-imam kepala di dalam membunuh Yesus, itu Anda kemudian ingin menutupinya. Inilah yang Al-Quran katakan. Wa ikhwanuhum yamuttunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu akan menjadi pembantu-pembantu setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk tidak menyesatkan. Hari ini lagi-lagi Anda mengatakan Yesus tidak dibunuh. Dalil di dalam kitab saudara yang mengatakan mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Kesepakatan membunuh Yesus itu kemudian apakah terrealisasi atau tidak terrealisasi. Tapi Anda kemudian tampil setan dengan mengatakan bahwa saya tidak dibunuh, tetapi Yesus bunuh diri. Ini ajaran siapa nih? Kalau Yesus itu tidak dibunuh berarti Yesus bunuh diri. Karena faktanya Yesus mati. Yesus menjadi mayat di dalam kitab saudara. Proses apa yang terjadi kemudian? Dibunuhkah atau bunuh diri? Karena orang mati itu cuma dua. Kalau dia tidak dibunuh berarti dia bunuh diri. Nah, sedangkan Anda mengatakan Yesus tidak dibunuh. Kalau Yesus tidak dibunuh, lalu penyaliban ini apa? Apa penyaliban itu? Penyaliban itu apa? Simbol cemilan, makanan ringan? Atau simbol pembunuhan terhadap anak manusia bernama Yesus? Nah, inilah Bung, saya katakan bahwa ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu tidak dibunuh tapi membunuh dirinya sendiri, ini bahaya. Akan mendatangkan masalah-masalah baru yang akan menyulitkan Anda nantinya. Nah, sekarang kita kembali ke tema. Pak. Iya. Proses kematian itu ada 3. Iya, silakan. Proses kematian itu ada 3. Yang pertama dia dibunuh, kata saudara. Tadi Anda mengatakan ada 2. Saya katakan ada 3. Mana yang benar? Yang pertama kata Anda dia kalau tidak dibunuh, dia bunuh diri. Tapi bagaimana dengan orang yang mati secara alamiah? Begitu. Yesus dikatakan tidak ada
unsur penyebab daripada kematian ini bukanlah suatu proses daripada penyaliban tersebut. Yesus tidak mati karena disalib, begitu. Tetapi Yesus menyerahkan nyawanya. Di dalam tekstual literasi menuliskan dia menyerahkan nyawanya, lalu dia menyerahkan nyawanya. Bukan berartinya lalu dia meninggal, lalu dia mati, itu beda. Gitu. Atau lalu dia bunuh diri, beda. Karena kita tidak boleh mengasumsikan atau menafsirkan sesuatu di luar daripada literasi itu sendiri. Jelas di sana tertulis menyerahkan nyawanya, bukan bunuh diri atau mati. Gitu loh. Kalau kita katakan dia bunuh diri atau dia dibunuh, harusnya tulisan di dalam tekstual tersebut mengatakan hal sedemikian. Tapi kan tulisan di dalam tekstual itu ya, karena tekstual itu dasar suatu pemahaman, keimanan dan keyakinan menjadi suatu patokan, ya. Di sana jelas tertulis bahasanya menyerahkan diri, bukan bundir apalagi dibunuh. Itu salah, saudara. Iya. Lalu penyaliban itu apa, Pak? Ya, penyaliban itu adalah penyaliban itu apa? Upaya daripada mereka yang ingin membunuh Yesus. Tapi Yesus tidak dibunuh oleh mereka. Tidak ada yang mampu membunuhnya. Ya, melainkan Yesus untuk menggenapi itu semua, dia menyerahkan dirinya. Ya, dia mengalah untuk menggenapi daripada nubuat anak manusia akan bangkit di hari ketiga. Oke, baik. Boleh Anda bacakan saya Ibrani 5 nomor 7? Saya tidak bawa Alkitab ya. Oke, saya bacakan ya, supaya Anda itu kemudian bisa memahami Yesus ini bunuh diri atau dibunuh gitu ya. Ini baca Di dalam kitab saudara sendiri nih. Ya, silakan Bang Andi. Selama Yesus hidup di dunia, ia memohon pertolongan dari Dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Ia berdoa kepada Allah dengan ratapan dan tangisan, dan Allah mendengar doanya karena ia menghormati Allah. Gitu. Ya, jadi di dalam kitab saudara sendiri dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan dirinya dari kematian. Jadi Anda ini adalah wakil setan yang mencoba untuk menipu dengan berbagai macam propaganda silat lidah yang justru bertentangan dengan kitab saudara sendiri. Ya, bagaimana ketika Jadi, di dalam kitab apologet Anda Islam ada yang mengatakan bahwa Allah itu sendiri pernah berselawat kepada Muhammad. Belum selesai dengar dulu. Sabar dulu. Jangan panas dulu ya. Saya di awal sudah mengatakan bahwasanya Kristen itu adalah penolong setan di dalam menyesatkan manusia. Jadi ada dua unsur yang menyesatkan manusia di atas muka bumi ini. Minal jinnat wan nas. Dari jin disebut setan, dari manusia disebut kafir. Kebetulan Anda dalam golongan itu. Kenapa saya lantang mengatakan ini? Karena Anda adalah seorang pendeta. Orang yang menyesatkan banyak orang kemudian. Anda mencoba untuk menutupi apa yang terjadi terhadap penyaliban dengan mengatakan Yesus tidak dibunuh. Tapi Yesus dengan fakta tertulis dalam kitab saudara sendiri Ibrani 5 yang Anda tidak tahu. Bukan saya yang mengajarkan kepada saudara. Mana Yesus bermohon dengan sangat kepada Tuhan agar ia diselamatkan dari kematian. Lalu Anda ingin mengatakan dia menyerahkan nyawanya sendiri. Padahal dia berdoa kepada Tuhan untuk diselamatkan dari kematian. Dalil adalah lebih baik kalau Anda tidak bisa memberikan data, tuliskan nama Anda dengan kata pendeta saja. Data rasional dan intelektual, karena itu memalukan. Oke? Sekali lagi saya katakan, Yesus itu dibunuh. Sejak dari awal kemudian Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu adalah iblis, dan iblis inilah yang menjadi propaganda awal penyaliban terhadap Yesus. Dan karya iblis Anda imani sebagai unsur penyelamat dalam kehidupan keberagamaan saudara. Mana keintelektualan Anda ketika iblis mengambil alih kemudian bahwa kedatangan Yesus di atas muka bumi ini dibunuh oleh orang-orang Romawi itu karena akibat kerjasama dengan iblis. Oke. Silakan. Saya tanggapi dulu Pak. Ya, biar tidak terlalu panjang. Kita kembali lagi kepada apa sih hakikat Tuhan menciptakan iblis. Kembali lagi,
iblis memang ditugaskan untuk menggoda manusia. Ketika Israfil mencabut nyawa manusia, apakah Anda mau mengatakan Israfil tersebut kejam? Tidak. Atau Israfil tersebut dosa karena dia mencabut nyawa manusia? Tidak bisa Anda katakan malaikat, karena malaikat ada tugas. Itulah tugasnya iblis. Masing-masing sudah menjadi tugasnya. Anda tidak bisa mengatakan kehendak itu datang dari iblis. Karya itu adalah karya iblis. Penyaliban yang terjadi pada Yesus adalah karya iblis. Tidak. Karena iblis memang sudah ditugaskan oleh Tuhan itu sendiri untuk menggoda manusia. Maka saya katakan kalau kita kembali kepada hakikat, seperti itu tadi Israfil mencabut nyawa manusia, dia bukan seorang pendosa Israfil, tapi dia melakukan tugasnya. Begitu juga iblis. Maka karya tersebut tetap dinyatakan adalah karya Tuhan, karena Tuhan telah menghendaki iblis untuk menggoda manusia. Ada lagi? Ya, cukup. Oke. Jadi gini, Bang. Oke. Ketika Anda membawa Israfil tugasnya mencabut nyawa. Oke. Iblis tugasnya mesatkan. Oke. Itu ada masalah. Itu juga saya imani. Iblis itu oleh Allah, wala tattabi khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Memang dia sudah dicipta oleh Allah sebagai musuh umat manusia. Yang jadi permasalahan ini Anda berpelukan dengan iblis. Anda ikut mengambil andil di dalam menyesatkan. Anda sudah tahu tugas iblis menyesatkan. Kenapa Anda ikut-ikutan? Kalau Anda mengatakan bahwa terjadinya penyaliban itu adalah karena iblis memang punya tugas, berarti dengan kata lain Anda menuduh Tuhan bekerja sama dengan iblis untuk melanggar perintahnya. Ini kaidah apa yang Anda ingin jual? Sementara Tuhan mengatakan 6 kekejian, 6 hal yang dibenci, 7 kekejian yang dalam hati Tuhan. Di antaranya adalah membunuh Yesus. Pembunuhan terhadap Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 6 nomor 16 sampai nomor 18. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah satu hal yang dibenci oleh Tuhan. Kenapa hari ini hal yang dibenci Tuhan, hal yang membuat Tuhan membuat hatinya menjadikan hal itu adalah sebuah kekejian, Anda jadikan sebagai alasan kemudian untuk pembenaran bahwa iblis melakukan itu bukan karya iblis, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Inilah intisari penyesatan itu, bahwa Anda memandang kesesatan itu sebagai sebuah kebenaran. Anda memandang kejahatan itu sebagai sebuah kebaikan. Pembunuhan dan pelanggaran terhadap perintah Tuhan Anda anggap sebagai sebuah kebenaran. Inilah lihainya iblis di dalam menyesatkan. Dan lagi-lagi Anda mencoba untuk melanjutkan kekerjaan iblis tersebut. Makanya Al-Quran mengatakan itu. Kenapa berbicara Quran? Karena Al-Quran itu meliputi ajaran-ajaran yang ada sebelum-sebelumnya. Ibn berkata bahwa orang-orang kafir itu adalah penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia. Dan hari ini Anda buktikan di depan kita. Seorang pendeta mengaku intelektual, tapi logikanya tidak beraturan di dalam membela keimanannya. Silakan. Oke ya. Jadi di dalam hal ini kita hanya berdiskusi. Alangkah baiknya kita tidak menyerang secara personal ya. Jadi maksud saya ya, kita kembali lagi begini. Apakah Tuhan membenci iblis? Tidak. Di dalam kekristenan tidak seperti itu konsepnya. Ada tertulis begini. Mungkin Anda pernah mendengar di dalam kitab Anda sendiri. Oleh karena engkau telah menghendaki. Iblis berkata, menjawab, oleh karena engkau telah menghendaki. Artinya Tuhan telah memberikan kehendak itu kepada iblis. Tidak bisa dikatakan iblis itu dibenci. Tuhan tidak membenci karena Tuhan telah mengizinkannya. Oleh karena engkau telah mengizinkannya. Maka ketika iblis melaksanakan tugas, tidak bisa dipersalahkan. Semua kehendak daripada Tuhan. Nah, ada tertulis di dalam kitab. Ya, hanya satu Allah yang benar, yaitu Bapa, segala sesuatu bersumber daripadanya. Artinya apa? Kehendak itu pun bersumber daripadanya. Tidak ada satupun sumber selain daripada Bapa. Begitu. Jadi karya penyaliban tersebut tidak bisa Anda katakan karya tersebut adalah settingan manusia ataukah kehendak pribadi daripada iblis. Itu semua sudah dinubuatkan oleh Tuhan agar semua itu terjadi. Nah, dan Yesus datang ke bumi ini untuk menggenapi itu. Gitu loh. Dek. Dah. Oke. Jadi sekarang pembelaan Anda terhadap setan, terhadap iblis itu semakin nyata ya.
Anda mencoba untuk mengurai kata demi kata, membingkai sebuah kalimat, sampai pesan yang kemudian ingin sampaikan, iblis itu tidak dibenci. Dengan kata lain, Anda yang saudaranya iblis tidak dibenci oleh Tuhan. Begini, Pak Pendeta, yang kita sedang bahas ini adalah bagaimana kemudian pelanggaran terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan ini, Kristen jadikan sebagai tiket, sebagai karcis keselamatan. Kan iblis melanggar perintah Tuhannya. Jangan kau membunuh orang yang benar. Iblis melanggar, membunuh Yesus. Habis itu iblisnya bagi-bagi tiket. Nah ini, keselamatan ini tiketnya nih. Imani Yesus sebagai penebus dosa kalian. Ini tiketnya. Anda ambil itu dan Anda lanjutkan membagi-bagikan kepada jemaat. Anda adalah penerus setan. Akarnya ini pelanggaran. Ini pelanggaran. Bagaimana mungkin kemudian ada pelaku tindakan kriminal, tindakan kriminalnya dianggap sebagai sebuah kebenaran? Bagaimana mungkin? Kan perintah Tuhan, 6 hal yang dibenci oleh Tuhan, 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dengan kata lain, membunuh Yesus itu adalah hal yang keji menurut Tuhan. Oke, itu kesimpulan. Nah, sekarang hal keji ini diolah oleh iblis untuk hal keji ini menjadi sesuatu yang baik, dibungkus dengan penebusan dosa. Dosa apa yang dibungkus kemudian? Semua dosanya orang Kristen dibungkus dengan karya iblis tersebut. Jadi hal yang kekejian tadi, hal yang dibenci oleh Tuhan tadi, dipoles oleh iblis untuk menjadi sebuah kebenaran. Dan siapa yang mengimani dan mengambil kebenaran versi iblis tersebut? Kristen. Menganggap penyaliban itu adalah sebuah karya Tuhan. Dan mengatakan iblis itu tidak bersalah. Ini apa, Pak? Ini apa yang Anda ingin sajikan? Ini kebenarannya sudah sangat mutlak. Absolut. Tuhan melarang jangan membunuh Yesus. Tapi ternyata Anda membungkus pembunuhan itu dengan mengatakan ini sudah rencana. Berarti Tuhan berencana menyesatkan manusia gitu. Tuhan punya rancangan untuk menyesatkan manusia. Coba. Ya, oke ya. Silakan. Kita sekarang berbicara masalah kodrat ya. Coba contoh sedikit hal begini. Ketika Anda melihat harimau menerkam seekor babi, ya. Apakah harimau yang terlalu kejam ataukah nasib si babi yang terlalu malang? Apakah Anda ingin berkehendak merubah seekor harimau makan rumput? Pertanyaannya, apakah Anda mampu? Sekarang begini, Pak. Di dalam karya penyaliban tersebut, tidak ada yang dikatakan pendosa. Dibunuh ataupun membunuh tidak seperti itu persoalan prinsipnya. Itu adalah nubuat, sesuatu yang memang sudah digariskan oleh Tuhan untuk terjadi melalui tangan-tangan itu tadi. Ya. Contoh, apakah ketika Anda mengatakan seseorang yang melakukan pembunuhan itu murni itu dari kehendaknya? Ada ayat tertulis dalam Anda, la wa ta'ala bila apa itu? Semua tidak ada daya upaya kecuali atas kehendak. Nah, siapa yang punya kehendak? Tuhan, saudara. Artinya manusia ini tidak punya kehendak apapun. Bahkan iblis pun, siapa sekarang yang memberikan kuasa kepada iblis untuk menggoda manusia? Iblis tidak akan mampu menggoda itu kecuali atas kehendak Tuhan itu sendiri yang menghendakinya. Oleh karena engkau telah mengizinkan. Dalam hal ini tidak ada manusia, tidak ada makhluk apapun yang memiliki kehendak di luar daripada Tuhan itu. Karena kehendak itu adalah otoritas yang dipegang penuh oleh Tuhan itu sendiri. Anda tidak boleh membatasi dan membagi-bagi otoritas itu kepada iblis, kepada manusia. Tidak seperti itu. Semua memang sudah dinubuatkan. Dan Yesus turun ke bumi untuk menggenapi. Dalam hal ini saya bukan menjadi pengacara, pembela iblis. Bukan. Karena saya tahu iblis tidak akan memiliki kehendak sendiri kecuali diutus oleh Tuhan. Karena Tuhan mengizinkannya memang diberi tugas, visi dan misi untuk menggoda manusia.
Gitu. Dalam hal ini masing-masing menggenapi. Iblis menggenapi tugasnya untuk menggoda manusia. Dan manusia menggenapi itu tadi untuk melakukan aksi penyaliban. Dan Yesus menggenapi janjinya untuk bangkit di hari ketiga. Dan Tuhan telah menyatakan itu. Itu tanda bahwa Allah membuktikan perkataannya terjadi wujud nyata. Tidak hanya omongan belaka dan janji-janji sia-sia. Itu pernyataan yang bisa Anda terima. Kenyataan yang tercatat oleh sejarah manusia. Gitu kira-kira. Oke, baik. Anda sudah mengakui iblis diizin untuk menyesatkan. Dengan kata lain, iblis berpeluang menyesatkan. Dengan kata lain, ada yang menjadi korban kesesatan. Dengan kata lain, Anda sudah menyadari bahwa Anda sedang dalam lingkaran kesesatan. Anda sudah mengakui itu. Dengan kata lain, Anda sudah membenarkan bahwa penyaliban itu adalah karya iblis. Nah, masalahnya sekarang adalah kenapa kesesatan yang terjadi ini Anda anggap sebagai sebuah kebenaran. Anda sudah mengakui kan bahwa iblis oleh Tuhan kesempatan untuk menyesatkan, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh iblis sebaik mungkin untuk menyesatkan miliaran manusia dengan menjadikan Yesus sebagai korban penyaliban, setelahnya kemudian dibungkus penyaliban itu sebagai penebusan dosa untuk menyesatkan orang-orang agar tergiur mengimani penyaliban tersebut. Anda sudah sadar itu. Tapi kenapa Anda kemudian menjadi wakil, menjadi perpanjangan tangan terhadap potensi yang dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan manusia? Anda sudah mengakui, Anda sudah menyadari. Dalam hal ini iblis tidak salah. Yang salah Anda. Makanya Al-Quran mengatakan, wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong setan di dalam di dalam durhaka kepada Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan izin kepada iblis? Karena iblis yang mau. Mau apa? Mau durhaka. Durhaka kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah sekarang, kedurhakaannya iblis kepada Tuhan, Anda bantu. Anda membantu iblis itu untuk kemudian melanggengkan kedurhakaannya dengan mengajak manusia yang kemudian berkongko-kongko beriman kepada penyaliban, di mana penyaliban itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Coba Anda sadari itu. Coba Anda sadari. Kerangka berpikir Anda akan mengantarkan Anda kepada intelektual yang penuh sebagai manusia yang sempurna. Pelanggaran terhadap perintah Tuhan adalah sesuatu yang akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Lalu kemudian dibungkus hal ini untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Karena tujuan iblis kemudian menyesatkan adalah untuk mengajak sebanyak mungkin keturunan Adam untuk masuk bersama dia ke dalam api neraka. Anda sudah sadari itu. Kenapa Anda mengaminkan? Kenapa Anda ingin merubah kemudian pola yang sudah ada? Anda sendiri yang mengatakan iblis diberi izin. Oke, ada korban. Yes. Kenapa Anda menjadikan korban itu sebagai resep, konsep kemudian menuju kepada keselamatan? Coba Anda jawab saya. Silakan. Oke. Coba Anda kembali ke beberapa puluh tahun yang lalu seperti pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki yang menghabisi nyawa manusia begitu banyak. Coba Anda lihat. Apakah Anda mau menyalahkan manusia dalam hal tersebut? Kalau mau salahkan, salahkan Tuhan. Kenapa dia menciptakan manusia yang sedemikian? Contoh, ketika Nuh, ketika Tuhan menenggelamkan semua manusia, apakah Anda mau mengatakan bahwa Tuhan itu kejam? Apa Tuhan itu memiliki suatu kesalahan? Atau Anda mau menyalahkan Nuh? Atau Anda mau menyalahkan bumi ini yang tidak mampu menyalahkan manusia yang tidak punya kapal masing-masing? Atau Anda mau menyalahkan manusia yang tidak tahu berenang? Begitu loh. Siapa yang mau disalahkan ketika ada suatu kematian di muka bumi? Itu tidak. Itu hanya cara. Yesus disalib, ditabrak kereta api, atau jatuh dari pesawat. Itu hanya caranya. Tapi kembali lagi, segala sesuatu itu Tuhan yang menentukannya. Maka dikatakan segala sesuatu yang terjadi itu adalah karya Tuhan. Siapa yang berkehendak ketika Nabi Nuh membuat kapal bahteranya ketika semua manusia habis?
ditenggelamkan oleh Tuhan. Apakah Nuh yang mengundang air itu datang? Ataukah Anda mau menyalahkan manusia yang tidak pandai berenang? Atau kapal yang terlalu sempit? Atau orang-orang yang durhaka? Atau bumi yang tidak mampu menampung air? Tidak ada yang salah, saudara. Semua tidak akan terjadi apabila tidak Tuhan mengizinkan dan menghendaki. Apa Anda mau mengatakan ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa kehendak Tuhan? Berikan saya satu contoh di dunia ini yang terjadi suatu perkara tanpa adanya kehendak atau izin daripada Tuhan. Berikan saya satu contoh saja. Tapi kalau Anda tidak bisa memberikan saya satu contoh saja sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa kehendak daripada Tuhan, semua teori Anda tadi gagal. Karena saya meyakini tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa kehendak daripada Tuhan itu sendiri. Silakan. Ya, ini dengan kata lain Anda mencoba melegalkan apa yang kemudian terjadi terhadap Anda. Ini kelihatannya Anda sudah pasrah bahwa kami tersesat dan mengimani kesesatan itu sebagai sebuah jalan keagamaan karena atas kehendak Tuhan. Padahal Anda ngaku sebagai pendeta intelektual, tak ajarin. Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan melakukan kemudian satu legitimasi yang terjadi. Apa itu? Permusuhan. Antara siapa? Antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Sekarang kita dikasih dua pilihan. Kita dikasih dua pilihan. Apakah kita ingin kemudian bermusuhan dengan iblis, atau kita ingin bersahabat dengan iblis? Ternyata Anda memilih bersahabat. Al-Quran yang datang kepada kami kemudian mengatakan, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya, setan itu musuh nyata bagimu. Jangan kau mengikuti langkah-langkahnya, karena dia adalah musuhmu. Tapi hari ini Anda mengikuti langkahnya, lantas mengatakan kami tidak begini kalau bukan atas kehendak Tuhan. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi kalau bukan atas kehendak Tuhan. Dengan kata lain, Anda ingin menyalahkan Tuhan karena Anda tersesat. Inilah yang Al-Quran katakan. Orang itu adalah penolong dalam durhaka kepada Tuhan. Paham ya? Aku akan mengadakan permusuhan. Oke, sama seperti di Islam juga dikatakan hal seperti itu. Kebenaran itu dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan. Barang siapa yang mau kafir silakan. Silakan. Anda punya hak untuk memilih. Nah, sekarang umat Islam pilihannya di mana? Umat Islam pilihannya adalah penyaliban itu tidak terjadi kepada orang yang benar. Penyaliban itu tidak terjadi kepada orang yang tidak bersalah. Penyaliban itu terjadi hanya kepada orang fasik. Amsal 18 nomor 11 nomor 8, Amsal 21 nomor 18, yang menggantikan Nabi yang datang kepada Bani Israel di atas tiang salib itu adalah orang yang fasik. Yang menggantikan Yesus di atas tiang salib itu adalah pengkhianat. Itu dalilnya. Tapi hari ini Anda mengatakan, oh tidak. Yang mati di atas tiang salib itu adalah orang benar. Yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang kudus. Dengan kata lain, Anda sudah mengiyakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Berarti Anda adalah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Anda adalah bagian, Anda adalah saudara daripada setan yang tidak henti-hentinya menyesatkan umat manusia. Silakan. Baik ya. Jadi yang pertama menurut saya semua narasi Anda yang begitu panjang lebar ya, kuadrat 100, tidak menjawab pertanyaan saya tadi ya. Pertanyaan saya tadi kan simpel. Tunjukkan saya di dunia ini satu perkara saja ya yang terjadi tanpa kehendak Tuhan ya. Jadi Anda tidak juga bisa menyalahkan sesuatu yang terjadi di dunia ini seolah-olah kami melakukan semua itu atas kehendak pribadi atau iblis melakukan kehendaknya sesuka hatinya. Tidak ada. Jika Anda meyakini benar-benar keberadaan Tuhan, tentu Anda tahu konsepnya bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, di dunia ini, di semesta ini ya, termasuk tarik ulur napas Anda itu semua atas izin Tuhan. Gitu loh.
Termasuk kehadiran saya di sini, kehadiran Anda, kita semua di sini itu semua atas kehendak Tuhan. Kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri, kecuali Tuhan yang memberikan kuasa itu. Iblis tidak berkuasa terhadap dirinya, kecuali iblis itu diberikan kehendak oleh Tuhan. Ya, di dunia ini tidak ada satupun perkara yang bisa dilakukan atas kehendak pribadi. Ya, Anda mau mengatakan apa? Jika Anda tidak bisa memberikan contoh, apa satu perkara yang terjadi di dunia ini yang bukan kehendak Tuhan? Adanya kita semua di dunia ini atas kehendak Tuhan. Gitu loh. Contohkan sama saya, apa satu saja perkara di dunia ini yang bisa terjadi tanpa kehendak Tuhan? Silahkan. Oke. Jadi Anda harus belajar nih membedakan antara kehendak dengan pengetahuan. Apakah Tuhan yang berkehendak agar manusia membunuh Yesus? Tidak. Apakah Tuhan yang berkehendak agar manusia bunuh diri? Tidak. Apakah Tuhan berkehendak agar si fulan berzina? Bukan. Tapi hal yang terjadi di atas muka bumi ini semuanya atas pengetahuan Tuhan. Anda memfitnah, lagi-lagi Anda memfitnah Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Tuhan. Itu ilmu dari mana? Yang ngajarin Anda seperti itu tuh siapa? Yang ada kaidah yang sebenarnya adalah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Tidak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa sepengetahuan oleh Allah. Itu baru betul. Tapi kalau Anda mengatakan tidak ada yang terjadi tanpa kehendak, wah, jangan gila dong. Jadi Sambo membunuh Joshua itu atas kehendak Tuhan. Jangan gila. Berarti Adam kemudian makan buah ilmu pengetahuan karena kehendak Tuhan. Jangan gila dong. Jangan stres. Tuhan memberikan kehendak kepada manusia. Kehendak free will. Bebas. Anda ingin melakukan maksiat, silakan. Anda ingin taat menjadi seorang yang soleh, silakan. Kok Tuhan yang menjadi punya kehendak? Manusia itu punya kehendak sendiri. Makanya Yesus mengatakan, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Artinya apa? Antara kehendak Yesus dan kehendak Tuhannya itu berbeda. Sekarang Anda mengatakan harus menjadi kehendaknya Tuhan semua terjadi atas kehendak Tuhan. Tidak, Bung. Ini intelektual, hapus saja dari nama Anda. Yang benar adalah tidak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa pengetahuan Tuhan. Ya, itu yang Anda harus pahami. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraq. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa pengetahuan alamuha. Semua terjadi atas pengetahuan Tuhan, tapi bukan Tuhan yang menghendaki. Misalnya, Anda dibunuh. Apakah Tuhan yang menghendaki Anda dibunuh? Bukan. Orang itu sendiri yang memilih bersekongkol dengan setan untuk membunuh Anda. Makanya terjadi penyaliban terhadap Yesus. Bukan Tuhan yang berkehendak kemudian. Justru Tuhan berkehendak agar tidak ada pembunuhan terhadap Yesus. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Bapa, itu kehendak Tuhan. Bunuhlah Yesus untuk menebus orang yang bersalah. Itu kehendak iblis. Sekarang Anda berada di mana? Anda berada di kehendak iblis agar orang membunuh Yesus. Tuhan yang mengatakan jangan bunuh Yesus, iblis yang mengatakan bunuh Yesus, dan Anda kemudian berdiri di hadapan di kubu iblis dengan mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah untuk menjadi penebus dosa bagi dosa kita. Tolong pakai intelektualnya. Anda diberi kehendak bebas. Sekarang ketika Anda masuk ke dalam kamar rumah Anda kunci dari dalam, kemudian Anda coli di dalam. Apakah itu kehendak Tuhan? Apa itu kehendak Anda sendiri? Oh, saya coli, saya perkosa diri karena Tuhan yang menghendaki. Nenek lu kiper. Jangan kayak gitu Anda. Itu Al-Quran sudah mengatakan wa ikhwanuhum yang buddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Anda mencoba untuk menarasikan diri Anda membenarkan Al-Quran bahwa orang kafir itu adalah saudara-saudara iblis di dalam menyesatkan umat manusia. Oh, saya ingin masuk kamar. Ngapain? Oke. Saya rasa begini ya.
Saya rasa saudara tidak bisa membedakan apa itu yang namanya mengetahui, menghendaki, dan keinginan. Ya, Anda harus belajar dulu nanti turun dari sini ya. Kalau Anda tidak bisa membedakan keinginan, seperti apa yang Anda utarakan tadi itu keinginan. Kalaupun saya masuk kamar itu artinya keinginan. Tapi ketika Tuhan tidak menghendaki suatu perkara, Anda tidak akan pernah bisa melakukannya. Karena sudah ada batas-batas, sudah ada nasnya yang ditentukan oleh Tuhan. Gitu loh. Anda benar, punya free will, punya hak untuk menentukan segala sesuatu. Tapi ketika Tuhan tidak menghendaki suatu perkara itu terjadi, itu mustahil dilakukan. Kenapa? Tuhan menghendaki terjadinya suatu karya penyaliban. Di situ dia menggenapi bahwa Tuhan itu Maha Penolong. Dia menolong, dia bangkitkan kembali. Dia tunjukkan kuasanya, dia bisa menghidupkan. Lantas ketika Anda katakan Tuhan hanya mengetahui, lalu di mana sisi pertolongan Tuhan ketika terjadi suatu pembunuhan, suatu peperangan, suatu bencana kelaparan, ketika dia mengetahui namun tidak ada suatu pertolongan baginya? Tidak akan ada terjadi kasus pembunuhan. Anda boleh lihat film Patroli, berapa banyak orang yang tewas. Anda katakan Tuhan Anda hanya mengetahui, tapi dia tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Lantas di mana maha pertolongannya? Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Ya, dia tidak hanya menerbuatkan itu tadi. Dia menghendaki itu terjadi. Dia ingin membuktikan kuasanya. Dan Yesus turun ke bumi untuk menggenapi. Dan Tuhan pun menggenapi janjinya kepada Yesus. Ya. Dan semua nerbuat itu terjadi. Nyata, ada, bukti, fakta. Bahwa Tuhan tidak hanya menyaksikan dan Tuhan tidak tinggal diam. Beda kalau dia hanya mengetahui. Nah, ada sisi di mana Tuhan itu menghendaki, tapi dia sanggup membuktikan. Ya, sanggup mewujudkan ke atas dunia ini. Bahwa ini kuasaku. Dia hidupkan kembali dari mayat menjadi hidup. Itu. Anda harus tahu. Beda dengan mengetahui saja. Saya mengetahui suatu perkara peperangan di Palestina melawan Israel. Tapi ketika saya hanya mengetahui, saya tinggal diam. Apa bedanya Anda dengan batu? Hanya batu. Hanya batu. Yang tidak berdaya itu hanya batu, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya mengetahui, dia harus turut serta, harus bantu, harus menghidupkan, harus menolong. Nah, disitulah Tuhan menggenapi sifat-sifatnya. Andai kata tidak ada orang-orang yang sedemikian, orang yang melakukan penyaliban tersebut, andai kata semua manusia di dunia ini baik, siapa yang ditolong oleh Tuhan? Hilanglah sifat penolong Tuhan. Tapi Tuhan menggenapi itu semua. Dengan membangkitkan Yesus dari kematian, dia tidak hanya melihat, tapi dia menghendaki untuk menghidupkan kembali. Tunggu ya, Bu Runda lagi out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, entar. Saya juga apa namanya? Tunggu dulu. Kau udah ngomong. Sudah habis. Saya tahu dia kabur, jangan dipaksa. Sudah. Ya, kabur di sini itu Bang Juma naik. Mental itu jangan bilang kabur. Enak aja lo kabur. Jangan gitu cuma Anda ya. Yang lain diam, stop. Bang Juma ngomong, stop. Biarkan jawab dulu. Serius amat. Ngopi dulu. Nanti dulu Bang. Izin sebentar Bang ya. Aku mau ini dulu ke umat aku yang di bawah ini. Kalian di bawah, lihat tuh Juma 2,5 ribu. Gua nggak lo kirim 6. Kirim dulu juga, jangan sampai kalah kita sama Juma. Kirim yang banyak. Kirim guys. Aduh guys, kirim guys. Iya, mana punya gua. Emang jadi pengacara ini nggak capek? Lah kok gitu? Udah stop, udah biarkan dia mengemis. Stop, biarkan dia mengemis. Lanjut Bang Juma. Tapi nggak ada ngirimin dia. Wah, punya gua pelik yang lain ada berapa tuh? Iya. 400, 1000. Lanjut lagi ngaku ini. Terusin Bang Juma. Terusin. Minum dulu ya sebentar. Ini menguras tenaga, terlepas kita berbeda-beda bro. Kita harus tetap senyum ya, tetap santai, dingin, cooling. Udah cukup dulu melas kamu itu. Diam. Lanjut. Tunggu Bang Juma. Lagi signalnya Bang Juma. Tunggu dulu. Aduh, kena culik lagi Bang Juma. Ya udah di komentar dulu. Jadi
Anda ini tidak bisa membedakan yang mana kemauan iblis, yang mana kemauan Tuhan. Ini Anda nggak bisa bedakan ini. Jadi Yesus itu disalib bukan kemauan Tuhan, tapi kemauan iblis. Tapi saya akui ya Anda kawan-kawan, diam dulu, gantian bicara. Bang Juma lagi nggak ada, saya gantiin sebentar. Nanti kalau Bang Juma nongol, kamu udah ngomong. apa? Gitu ya. Yesus itu sebelum disalib dia berdoa. Dia serahkan kepada Bapa. Artinya apa? Isi doanya diselamatkan dari salib. Doa orang yang soleh, insya Allah diijabah. Dia utusan Tuhan. Artinya nggak ada penyaliban. Tapi karena Anda memang ini sudah dirasuki oleh iblis, ya iblislah yang mempengaruhi otak Anda. Akhirnya Anda membuat satu nama Yesus untuk disalibkan. Jadi penyaliban itu adalah kompromi antara Anda semua ini dengan iblis. Karena iblis memang ingin mencari korban seperti Anda. Banyuma udah datang, lanjut. Iya, sorry teman-teman, jaringan saya masih banyak kendala di sini ya. Ya, jadi kalau misalnya Anda memiliki konsep seperti itu sama halnya Anda ingin mengatakan pada kesimpulan akhir bahwasanya yang terjadi kami kemudian menjadi penolong setan dalam menyesatkan manusia itu karena kehendak Tuhan. Lalu apakah Tuhan yang berkehendak kemudian memasukkan orang-orang ke dalam neraka? Apakah Tuhan yang punya kehendak kemudian untuk memasukkan orang-orang yang menjadi penghuni neraka? Atau Tuhan memasukkan mereka karena itu adalah merupakan pilihan mereka sendiri ketika hidup di atas muka bumi? Apakah orang-orang yang di neraka itu adalah orang yang masuk karena kehendak Tuhan? Apakah ingin Anda mengatakan bahwa Tuhan itu kejam? Dia sudah menentukan siapa yang di neraka, siapa yang di surga. Kalau itu demikian terjadi, lalu untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita bertuhan? Toh, semua kembali kepada kehendak Tuhan. Kaidah yang benar itu adalah di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 18 dan seterusnya, bahkan di kitab Anda sendiri, pengakuan Yesus sendiri, manusia diupah berdasarkan atas apa? Perbuatannya masing-masing. Berarti bukan atas kehendak Tuhan. Tapi atas kehendak, bukan atas kehendak, tapi atas perbuatan. Orang masuk ke neraka bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena kehendaknya sendiri. Mereka lebih memilih daripada melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, daripada taat pada perintah Tuhan. Orang diupah berdasarkan pekerjaan masing-masing, bukan terhadap kehendak Tuhan. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan bahwasanya saya menyemani penyaliban itu karena itu adalah kehendak Tuhan, iblis menyalibkan Yesus karena itu kehendak Tuhan. Permasalahannya sekarang adalah kenapa Anda mengimani sesuatu yang menjadi pelanggaran, Anda imani sebagai sebuah kebenaran? Bukankah Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh Yesus. Kenapa Anda kemudian ketika ada yang membunuh Yesus, Anda justru mengimani pembunuhan itu sebagai sebuah kebenaran? Ilmu apa yang Anda gunakan? Kan perintahnya, jangan membunuh Yesus. Barang siapa yang membunuh Yesus, maka upahnya adalah maut. Nah, kenapa sekarang Anda mengimani pembunuhan itu? Bahkan di gereja Anda, patung besar sekali bentukan salib. Di leher Anda, di tato Anda itu ada salib. Padahal salib itu adalah karya pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Kenapa? 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 Karena iblis diberi izin untuk menyesatkan dan Anda sudah disesatkan. Demikian. Kita tahu bahwa upah maut itu adalah dosa. Itu yang benar ya tulisannya. Upah dosa adalah maut, jangan dibalik. Upah dosa adalah maut, lu balik-balik, kucluk. Dosa adalah salah sebut, biasa. Nggak usah emosi lo ya. Jadi kan gini, upah dosa adalah maut, kita tahu. Tapi Yesus turun ke bumi ini, ya, dia membawa ajaran cinta kasih. Bagaimana dia memaafkan semua perilaku kejam yang dilakukan oleh manusia-manusia itu. Ya. Itu yang pertama. Dia membuktikan bahwa dia tidak cuma ngomong, ini lo cinta kasih, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tuhan mengorbankan dirinya, jiwa raganya, nyawanya. Dia orang yang dimuliakan oleh Tuhan itu sendiri.
Dia membuktikan suatu pengorbanan, cinta kasih diajarkan. Apakah Yesus mengajarkan balas batu, lempar batu, balas pukul, pukul? Oh, itu apa namanya seperti hukum-hukum di sana. Pancung, potong, rajam, penggal. Tidak diajarkan dia untuk membalas. Bayangkan. Satu, Anda tadi bertanya, apakah orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah kehendak daripada Tuhan? Ya. Anda masuk surga itu bukan kehendak Anda. Anda tidak berdaya. Semua manusia memiliki kehendak itu. Siapa yang tidak mau berkehendak masuk surga? Tapi Anda tidak bisa menjamin itu semua. Jika Anda pun beribadah, melakukan suatu perbuatan baik, Anda masuk surga itu semata-mata bukan karena ibadahmu, tapi karena Tuhan itu meridhoi, mengizinkan, menghendaki. Karena kasih sayangnya lah Anda bisa masuk ke dalam surga. Jangan terlalu naif, saudara, dengan ibadah yang kita lakukan, dengan dakwah-dakwah, dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan keyakinan yang kita lakukan. Tidak ada yang menjaminnya kecuali Tuhan itu sendiri. Karena yang menentukan segala suatu perkara baik buruknya kehidupan itu hanyalah Tuhan. Jadi, di dalam kehidupan ini, saya sudah orang beribadah, saya sudah orang beriman, saya sudah pasti masuk surga. Tidak ada sesuatu yang menentukan. Maka dikatakan ada orang Farisi, orang Sabain, orang Yahudi, orang Nasrani. Aku yang menentukan. Itu di dalam kitabmu, bukan kamu. Kan begitu. Tuhan. Masuknya manusia surga atau ke neraka itu nanti Tuhan yang menentukan. Anda bukan ibadah Anda, bukan kelakuan Anda. Segala sesuatu nanti Tuhan atas semata-mata keriduannya. Kehendak itu hanya milik Tuhan. Sekian, terima kasih. Banyak Iya, salah. memang benar. Memang benar, Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan orang masuk neraka atau orang itu masuk surga. Tuhan yang menentukan. Nah, penentuan Tuhan itu sudah dari sejak sekarang. Tuhan sudah mengatakan, kalau mau masuk surga taati perintah, kalau mau masuk neraka langgar perintah. Tuhan yang menentukan itu. Makanya Al-Quran sangat jelas mengatakan itu. Jannah Al-Quran sudah menentukan. Yang menentukan, kita yang menentukan Tuhan. Tetapi hanya sudah dikasih. Bagaimana dengan Yesus? Matius 19 Anda baca. Matius 19. Guru, perbuatan baik yang harus aku lakukan. Aku bisa masuk ke dalam surga. Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Kasih jurusnya. Sudah kasih musnya. Jadi Tuhan yang menentukan. Makanya di dalam kitab saudara sendiri, tolong pelajari kitab saudara. Daripada mula kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Yesaya 3, Amsal 24, Yeremia 17, Yeremia 32, Yeskel 7, Roma 2, dan seterusnya. Semua dikatakan dalam kitab saudara. Manusia dibalas nanti, neraka atau surga, itu berdasarkan atas perbuatannya masing-masing. Kenapa Anda jadi kemudian seperti ini? Saya jadi semangat karena Anda pendeta intelektual. Tapi faktanya tidak seperti yang saya rasakan. Kemudian, Anda membawa ajaran kasih. Kasih. Anda lupa. Di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23. Yesus kemudian mengatakan apa? Enjahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Kenapa ada kata itu? Kenapa? Kalau kasih, kenapa ada kata itu? Kalau yang Anda maksud kasih itu adalah Tuhan yang menentukan semua keselamatan orang dengan pola seenak edewe. Kenapa kemudian enyahlah daripadaku? Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan orang yang membuat kejahatan itu diusir? Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan itu? Mengasihi dengan setia menjalankan segala ketetapan perintah dan aturan-aturannya. Itu baru disebut kasih. Nah, sekarang kalau Anda mencampur adukan, kasih itu adalah gini dan begono. Faktanya di kitab saudara, orang yang memanggil Yesus akan diusir. Yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan akan diusir dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan itu adalah Kristen. Di Al-Quran Anda dilemparkan di dalam neraka. Ya. Lalu kemudian di dalam Bibelmu juga orang Kristen dilemparkan ke dalam neraka. Lalu Anda mau kemana? Anda mau kemana?
Tidak ada jalan bagi orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen ini adalah wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Bagian daripada setan yang menolong orang-orang sesat di dalam di dalam durhaka kepada Tuhan. Gak ada yang bisa Anda selamatkan dari diri Anda, jemaat Anda, semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Baik, Silakan. ya. Sepertinya Anda ini ya belum menguasai apa itu surga dan neraka. Ya. Surga dan neraka itu, contoh neraka sajalah yang paling mudah. Neraka itu bukan hanya tempat orang Kristen atau diciptakan hanya untuk orang Kristen. Bahkan dari golonganmu sendiri pun bisa masuk ke dalam neraka. Pada hakikatnya neraka itu bukan tempatnya agama, tapi tempat pendosa. Bahkan dirimu sekalipun bisa masuk ke dalam api neraka. Jadi tidak ada suatu perkara ketika Anda mengatakan itu hanya untuk pengikut-pengikut Kristus, tidak. Bahkan Anda pun sekaligus pengikut Muhammad, jika Anda melanggar segala sesuatu daripada ketetapannya, Anda pun masuk ke dalam neraka. Apa yang dia kehendaki harus Anda imani, harus Anda lakukan, harus ikhlas menjalani hidup. Apa istilahnya? Tawadu, syukur nikmat, segala macamnya. Harus berpasrah diri, orang yang berserah diri. Ketika Anda mencoba melawan daripada kehendaknya, Anda bukan tergolong orang yang beriman. Di dalam neraka itu bukan diperuntukkan, neraka diciptakan Tuhan hanya untuk orang Kristen. Siapapun dia tanpa terkecuali. Jika dia melanggar perintah Tuhan itu sendiri, dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, termasuk diri Anda pun bisa di dalamnya. Maka apakah suatu kebaikan itu tidak diberi imbalan kepada Tuhan? Ada di dalam kitab Anda. Nanti aku yang menentukannya. Artinya bahkan sekecil-kecilnya biji sawi di dalam ayat Anda dikatakan, maka akan dihadirkan di hadapan Anda. Artinya apa? Tuhan tidak mendustakan suatu kebaikan. Surga itu tempatnya kebaikan yang sifatnya kudus. Neraka juga tempatnya hal-hal yang buruk. Artinya dalam hal ini agama tidak menjadi sektor utama. Siapapun berpeluang untuk masuk ke dalam keduanya. Begitu. Anda boleh lihat. Apakah ketika Muhammad menyuapi orang Yahudi, topik ini katakan dia berbuat baik kepada orang kafir? Tidak. Ada orang Yahudi yang disuapinya. Walaupun orang Yahudi tersebut dalam keadaan buta sambil mengolok-olok dirinya. Apakah sia-sia ketika kita berbuat baik kepada orang kafir? Begitu juga saya. Tidak seperti itu. Akidah-akidah yang ditampilkan oleh Muhammad. Gitu. Jadi menurut saya terlalu dangkal kalau kita hanya menganggap neraka itu untuk orang-orang Kristen. Termasuk diri-diri Anda semua yang di sini. Jika Anda berbuat dosa, siap-siap Anda dipanggang di api neraka dengan suhu, saya tidak tahu tuh, kira-kira 3.500 derajat itu. Kira-kira begitu. Kemana-mana kau lanjut Bang Joma. Oke, saya minta penonton tepuk tangan dulu untuk pendeta kita. Kekal di neraka. Saudara pendeta katakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan upahnya adalah neraka. Liban dan orang yang mana Liban adalah isi neraka. Terima kasih. Ternyata dari aspek itu, siapa yang melanggar perintah Tuhan upahnya neraka. Perintah Tuhan dan harus dibunuh. Bang Juma putus. Sabar aja dulu, tungguin. Sabar dulu ya. Sabar sambil menunggu Bang Juma. Kalau orang kafir itu udah jelas kekal di neraka. Itu janji Allah itu. Kekal, berlutut dan digarami api neraka. Bagi orang yang percaya, penyaliban. Dan Tuhan itu tidak pernah Diam dulu. Belum dipersilakan bicara. Tunggu Bang Juma dulu. Kalau nggak sabar silakan turun. Kalau nggak mau diatur.
tunggu Juma aja lah. Ya, sambil menunggu Bang Juma, kau dari tadi mengaku pendeta intelektual, satu data pun yang kau pakai di Bible nggak ada. Jangan-jangan kau nggak pernah baca Bible gitu. Saya pengen tes ilmumu tentang Bible. Yesus itu berdoa, isi doanya apa? Di Bukit Getsemani, doanya ditolak atau diterima? Silakan. Saya ini kan pendeta intelektual, kelas internasional. Level saya Juma, bro, bukan sombong. Saya tanya Anda, Yesus itu berdoa di Bukit Getsemani, isi doanya apa? Doanya ditolak atau diterima? Jawab. Nanti saya buka Alkitab ya. Saya enggak hafal semua Alkitab. Jawab. Nanti tunggu dulu Bang Jumanya. Jawab. Saya ulang sekali lagi. Yesus semalaman di Bukit Getsemani berdoa. Saking seriusnya berdoa, dia berkeringat seperti titik darah jatuh ke tanah. Isi doanya apa? Dan apakah doanya diterima atau ditolak? Silakan. Saya nggak bawa Alkitab. Lo ke kuburan aja sono. Kubur dirimu sendiri bersama iblis. Kau diskusi kagak pakai data. Pendeta intelektual katanya kagak ngerti Bible sama sekali. Gimana mau diskusi? Bukan nggak ngerti, orang tinggal. Ya saya tanya, kalau begitu nggak usah pakai data. Saya ini lagi mancing. Yesus itu berdoa kepada siapa? Doanya diterima atau ditolak? Saya bilang, saya ini kan nggak bawa Alkitab. Pendeta, kau ganti nama kau itu jadi pendeta Indomie telur ya? Gak cocok diri kau sandang itu nama itu. Saya ulang sekali lagi. Saya permalukan kau di sini sebagai pendeta kopior. Yesus itu isi doanya apa? Berdoa kepada siapa? Doanya ditolak atau diterima? Jawab. Mana Juma? Saya itu mau lawan Juma aja. Ya udah turunin aja lah. Kagak ada ilmu dia. Bukan gak ada ilmu. Orang kayak gini. Saya mau lawan Juma. Udah kau nggak bisa jawab pendeta apa kau itu? Nggak ada urusanmu itu. Ini pendeta tergoblok di dunia ini orang kayak gini. Dari tadi bicara loh, kagak pakai data. Bang Juma itu pakai data, dikomparasi di sini, mau mencari jemaah dikomparasi antara Al-Quran, Bible dikomparasi begitu. Dia nggak pakai data, so tahu gitu loh. Baru aja di Bukit Getsemani nggak tahu apa itu doa Yesus itu. Gitu loh ya. Andi Slebes, selamat sore. Ya, sekarang ini mengenai penyaliban. Gitu ya, mengenai penyaliban. Menurut Anda, ini ada yang punya kitab. Apakah ada di Perjanjian Lama nubuatan untuk Yesus disalib? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Kemauan siapa? Iblis. Yesus disalib. Kemauan iblis. Kemauan iblis. Atas perintah siapa? Atas perintah iblis. Perintah iblis. Jadi imanmu berdiri di atas kemauan iblis. Karena di dalam kitab Yeremia itu mengatakan bahwa kok kayak Yeremia lagi. Gini Bang Inti. Maksudnya saya mau bilang di dalam ada tertulis di dalam kitab Yeremia, makanya tadi yang saya tidak sejalan dengan penjelasan pendeta tadi bahwa dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi dikehendaki oleh Tuhan. Nah, tadi Bang Suma bilang tidak mungkin karena seperti penyaliban. Nah, kan di dalam Yeremia juga mengatakan bahwa firman Tuhan yaitu rancangannya bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Nah, kalau penyaliban Yesus itu berarti itu sudah di luar rancangan, bukan rancangan damai sejahtera, itu rancangan kejahatan. Jadi itu bukan kehendak Tuhan, begitu. Oke. Jadi kalau bukan kehendak Tuhan, sedangkan kehendak Tuhan itu ya tidak ingin mencelakakan utusannya. Kehendak Tuhan itu adalah menyelamatkan utusannya yang namanya Yesus Mesias. Karena dia orang yang soleh, dia berdoa kepada Tuhannya untuk diselamatkan dari cawan itu, dari penyaliban itu. Artinya apa? Doanya ditolak. Apakah Anda setuju kalau doa Yesus ditolak? Ya memang ditolak, karena cawannya tidak diambil, tetapi dia tetap menjalankan penyaliban itu. Nauzubillah min zalik. Doa Yesus ditolak, sedangkan doa anak soleh itu di Ibrani 5 nomor 7, selama Yesus hidup di dunia, ia memohon pertolongan dari Dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian.
Ia berdoa Jujur. kepada Allah dengan ratapan dan tangisan, dan Allah mendengarkan doanya karena dia menghormati Allah. Didengar doanya, cuy. Kenapa lu Iya, bilang ditolak? Ada Bang Juma kembali, silakan Bang Juma. Doanya ditolak katanya Bang Juma. Dia menantang Ibrani 57. Kembali ke Bang Juma. Nggak bisa, karena Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, maka doanya akan dikabulkan. Setiap Yesus meminta, doanya pasti didengarkan. Gitu loh. Siap. Ilmu tambahan buat saya, Bang Suman. Iya, mintalah kepada Bapa dalam namaku, sebab apa yang kau minta dalam namaku, Bapa akan mengabulkan. Oke, makasih Bang. Siap. Weh, kapan mau syahadat, son of God? Saya masih mengalir dulu dengan pribadi Yesus Kristus, walaupun saya sudah tidak mengakui bahwa dia itu Tuhan, tetapi saya masih menjuru kepada dia itu anak Allah yang maha tinggi. Itu yang masih saya jalani. Tapi persoalannya ini bro, izin saya terusin. Persoalannya ini bro ya, Yesus itu orang yang soleh loh, doanya selalu diterima. Betul, gitu setuju. loh. Ya, artinya kalau doanya diterima, isi doanya itu diselamatkan dari salib. Artinya Yesus itu tidak disalib. Sederhana itu, Son. Kenapa lu nggak mau login? Itu juga yang saya harus belajar dan cari tahu dulu Bang Bang Handi. Historinya itu saya nangkapin dulu yang pastinya, baru nanti saya mengarah lagi. Ya terus nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan, bro? Karena selama ini kan saya masih belajar terus dan mendapat kepastian terus kan Bang Bang Handi, sorry. Oh gini Bang Handi, dia masih belum paham anak Allah itu apa sih maksudnya di zaman itu gitu, Bang. Ya itu hamba lah, itu bukan anak Iya biologi. betul, saya setuju hamba. Jadi kalau kau masih setuju dengan adanya penyaliban, penebusan dosa? Kalau itu berpikir? saya masih belajar sih ke situ. Ajaran kayak gitu, ajaran pagan melalui tumbal. Kalau kita ada dosa, kita ada kesalahan, istighfar, langsung minta ampun kepada Allah. Nggak usah pakai penuh pertumpahan darah segala. Gimana? Mau cari yang sulit apa yang mudah? Iya, karena saya belajar waktu di masa Abraham juga itu, pada waktu masa Musa atau bangsa Israel di masa dulu itu, sebenarnya yang meminta untuk korban bakaran itu kalau mau dibilang sebenarnya bukan Tuhan, tapi itu para malaikat. Tuhan tidak membutuhkan korban bakaran untuk penghapusan dosa. Waduh, ada suara apa itu? Sorry, anakku mau minum susu. Anakmu itu Muslim loh itu. Anakmu itu bukan Kristen, Muslim. Itu artinya berserah diri, minta nenen. Itu namanya berserah diri. Itu Muslim itu. Tolonglah nanti anakmu kalau udah akil balik, jangan diajar yang nggak bener, supaya nanti dia menjadi penghuni surga, kan gitu. Siap. Ya, diajarilah anak kecil itu nanti. Jangan diajari Yeskel sama Amsal. Ya. Bukan lagi yang lain-lain lah gitu ya. Apalagi yang parahnya Paulus. Ya, apalagi ajaran Paulus. Yesus mati menjadi Tuhan. Janganlah ya. Sial anak kecil di doktrin hal-hal yang aneh. Kasihan dia. Saya doain anakmu itu menjadi Muslim selamanya. Berserah diri kepada Allah. Setuju ya? Setuju nggak kita berserah diri nih, Son? Setuju. Ya udah, kalau berserah diri itu kita jangan sombong. Kita jangan mengada-ada. Kita jangan membuat sesuatu yang tidak diajarkan. Karena kalau tidak diajarkan ya, oleh para nabi, kita berbuat sesuatu, itu artinya kita berkolaborasi dengan iblis. Seperti pendeta intelektual tadi ini. Dia bekerja sama-sama iblis, dia nggak sadar dirinya adalah iblis itu sendiri.
Iblis yang nyata itu, yang barusan. Oke? Oke. Cuma yang saya masih mendalami perilaku Yesus Kristus itu mau dibilang kalau mau disamakan dengan nabi-nabi yang lain, dia merupakan nabi yang luar biasa. Artinya tidak mendapat celah dosa yang pernah dia lakukan begitu. Jadi saya masih mengikuti pribadinya, tapi untuk mau mentuhankan dia tidak. Silakan Bang Nyuma. Para nabi seperti apa sih? Bang Nyuma, udah kebuka lagi tuh, signalnya bagus. Signalnya udah bagus Bang Nyuma. Maju lagi, ini ada saudara kita nih. Kadang signal di sana ya. Ya udah itu aja sih Son, semua para nabi itu diberi tanda mujizat. Jadi Yesus Masia itu jangan samain dengan nabi pada yang lain. Tapi intinya adalah pengajarannya itu menyembah satu-satunya Allah yang benar. Semua para nabi itu terstruktur gitu. Nah, di zaman Yesus Masia itu memang mujizatnya berbeda dengan mujizat para nabi. Kenapa zamannya berbeda? Yesus Masia itu dalam tekanan penjajah Romawi. Larilah ke pengobatan, diberilah mukjizat, hal-hal yang bisa di luar kebiasaan manusia. Dia bisa sembuhin orang sakit, orang buta, orang lumpuh, berjalan di atas air, menghidupkan orang mati, kan begitu, supaya orang percaya dia adalah utusan Tuhan. Itu aja, nggak ada yang lain. Oke, setuju? Setuju. Ya udah, nggak usah dipikirin itu. Bagaimana mujizat Nabi Muhammad SAW yang paling nyata dan tidak pernah ditelan oleh zaman, Al-Quran. Itu mukjizat. Itu intinya bro. Oke? Iya. Nikmat Tuhan apa lagi sih yang kau dustakan bro? Siap Bang. Akalmu sebenarnya udah jalan, tidak menuhankan Yesus. Ya tinggal melengkapi syariatnya itu. Ini zaman modern loh. Kalau tidak ada Al-Quran, ya bagaimana kita bisa teratur? Ya, apa sih yang tidak ada dalam Al-Quran itu? Semuanya ada kok. Apa yang ada di Bible? Yesus mengajar 3,5 tahun cukup kagak? Kagak. Yesus berkata masih banyak yang ingin ku sampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi. Aku akan minta kepada Bapa. Akan datang seorang penolong yang lain, yaitu membawa apa? Roh kebenaran. Ada orang sesudah dia. Siapa itu menurut Anda? Saya juga masih berpatokan kepada salah satu ayat yang ada di Alkitab yang mengatakan bahwa kepadanya diberikan kuasa di bumi dan di surga. Nah itu. Semua nabi diberi kuasa bro. Nabi Muhammad SAW justru diberi kuasa di surga untuk memberi syafaat. Diberi syafaat, menolong umat Islam untuk menyelepaskan dia dari api neraka ke surga. Diberi, siapa nabi yang bisa memberi syafaat kepada kita? Nabi Muhammad SAW. Jadi semua nabi itu diberi kuasa di muka bumi. Dan semua para nabi yang pernah ada di muka bumi ada sekarang di sisi Allah. Enggak ada nabi itu neraka kecuali Paulus. Iya, baru pernyataan dari Tuhan sendiri, bahkan dari iblis, bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi, itu yang saya masih pertahankan. Apa? Yang menyatakan bahwa Yesus ini anak Allah yang maha tinggi, pada waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, terus terdengar suara dari sorga yang menyatakan bahwa inilah anakku yang kukehendaki, kepadanya aku berkenan. Yesua Amasya memang itu bukan anak biologis. Yesua Amasya itu hamba Allah yang paling tinggi di zaman itu. Karena memang dia adalah wakil Tuhan di muka bumi ya. Kita imanilah. Pastilah orang dia diberi ilmu, diberi firman dari Tuhannya untuk mengajarkan Bani Israel. Ya makanya penulis kan, bolehlah penulis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya apa? Ya, Sang Pencipta memberi tugas berkenaan kepada Yesus. Ajari mereka jangan makan babi lah. Ajari mereka jangan nyembah pohon lah. Ajari mereka ya Ulangan 64 lah. Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Kan gitu.
Sederhana kok itu kalau pakai akal. Tapi kecuali ini mulai belok-belokin, dipengaruhi oleh iblis hidup kayak tadi ya, jadinya lu ambigu jadinya bro. Maksudnya di dalam nubuatan Yesaya juga tidak mengatakan bahwa dia itu hadir untuk bangsa Israel saja, tetapi dia dinubuatkan untuk umat manusia dan seluruh bangsa. Itu Nggak ada nubuatan Yesua Mesia di Yesaya, Yesaya 96, Yesaya 53 dan seterusnya, kagak ada yang sinkron dengan keadaan Yesus waktu hidup. Semua itu udah terjadi, baik di Yesaya, baik di Ahaz, dan nggak ada nubuatan Yesus di Yesaya. Yakin itu, satu titik aja nggak ada. Ada bang, bisa aku bacakan? Boleh. Yesaya 53, apa Yesaya 96? Sebentar saya buka. Nggak ada. Bisa membedakan yang telah lahir ataupun akan lahir, dia tidak bisa membedakan itu. Yesaya 53 itu, waduh banyak sekali itu salah terjemah. Gak ada bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Coba di-calling lagi Bang Juma, udah bisa speak Bang Juma. Kasihan gurunya mau ngangkat live aja. Agak kuat. Gak kuat. Sepertinya hujan. Kasihan. Hujan. Usar deh. Saya lupa lirik lagu tadi pagi itu kayak gimana. Nanti kalau Asor datang lagi bang. Tadi dikunjungi loh sama Jangan Asor. nyanyi lah, ini lagi di live di YouTube-nya Bang Juma, nggak boleh copyright, jangan nyanyi dulu ya. Bang Indi. Iya. Ini di dalam Yesaya 42 ayat 6. Apa itu? Aku baca dari nomor 5-nya ya. Terserah. Yesaya 42 nomor 5 dan 6. Ya, terusin. Atau aku baca dulu dari ayat 1-nya. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Terus saya loncat ke nomor 5-nya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Nomor 6-nya, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Bang. Nomor 9, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan, begitu. Ya itu dulu itu sudah menjadi kenyataan sebelum Yesus lahir, bro. Baca 9. Nubuat ini udah terjadi di zaman itu. Nah kenyataannya ke Yesus bagaimana? Yesus itu selalu mengeluarkan suara, bukan menutup mulut. Semalaman dia bersuara, berdoa. Terus kemudian ada suara Eli lama sabachthani gitu. Dia bersuara, nggak nutup mulut. Jadi nggak ada urusan dengan Yesus Yesaya itu. Udahlah berhentilah bro, nggak ada. Ya nggak ada urusan sama Yesua Mesia. Pakar-pakar perjanjian lama itu atau mereka yang ngerti Torah, Nevi'im Ketuvim itu satu titik saja di sana itu kitab Yahudi kagak ada nubuatan untuk Yesua Mesia, satu titik loh. Apalagi satu kata, apalagi satu kalimat, apalagi satu paragraf, kagak ada bro, serius. Percuma, nanti diketawain loh orang-orang. Saya nggak bisa ngebayangkan ya. Kalau Anda ke tempat kelahirannya Yesua Mesia yang sedang kacau di sana, orang lagi sabat atau hari-hari tertentu, lu ke sana, Yesaya adalah nubuatan untuk Tuhan saya. Ya saya nggak bisa membayangkan Anda akan dipermalukan oleh anak kecil diludahi. Apalagi kalau orang tua yang turun tangan, udahlah bro, kau diketawain orang lah, serius. Gak ada urusan itu. Bener. Ini yang dipakai misionaris. Ada 2 misionaris perempuan dari Amerika Serikat. Ini yang dipakai-pakai di nubuatan tentang Tuhan Yesus. Diludahi anak kecil. Orang yang ngerti original teksnya di sana, lu Indonesia, lu Inggris kan di sana kagak kena. Memalukan. Oke bro, paham sampai sini? Siap. Udahlah, nggak ada nubuatan itu.
Dan jelas faktanya saja Yesua Al-Masih adalah utusan Tuhan. Satu, apa dia tugasnya adalah untuk domba yang hilang Bani Israel. Selesai. Apa yang diajarkan? Ya berkesinambungan dari ajarannya Nabi Musa. Andi ada keliru. Itu ada. 2 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Itu dulu cermati. Oke, satu. Oke, perjanjian baru. Satu apa dia, bro? Satu apa? Satu keluarga, satu RT, satu rumah, satu apa? Satu gender, satu gender. Nah, satu gender kata Kores tuh. Terusin aja. Lu lagi Res tuh. Dia ajar si Jeffrey itu. Gua malas kalau anak berilmu. Boleh mati Satu sedikit. gender. Oh, belum selesai Bang Kores kah? Di Yohanes Boleh. berapa itu? Yohanes 10:30. Satu Aja, Res. gender. Mana si Jeff Colby-nya? Ya, aku dan Bapak adalah satu gender. Jeff. Satu itu maksudnya satu apa, Pak? On kali kok tahu. Itu satu apa maunya? Hah? Satu itu adalah satu bagian dari Allah, tetapi bukan berarti ada dua Tuhan. Satu kehendak, satu tujuan. Apa yang dikehendaki Bapak di surga dititipkan kepada Yesus. Satu kehendak, satu tujuan, satu pengajaran, bukan satu fisik. Daeng. Jadi dia bilang babi Zuma ini, kau yang babi kayaknya, Jeb. Ini kau mulutmu ini. Kau yang babi. Lari dia lari. Jangan direspon Bunda Zurama. Jangan direspon. Mana dia? Jangan direspon dia. Aduh, jangan direspon gitu. Biarin. Itu yang mau bilang bahwa pengajaran Yesus yang sudah bilang sebagai Tuhan kayak gitu lagi. Aduh, parah. Bentar Kak Sanuka. Pemakan babi ya. Pas Alkitab. Mana cuma kalian gak lari. Alkitab. Sinyalnya lagi jelek. Kalian beruntung. Hoki kalian. Sama saya aja dulu. Bang Kores, sama saya si Jeb ini dulu. Boleh? Oke. Baik. Jeb, coba kau baca dulu Kisah Para Rasul 23 ya. 13:23. Dan dari keturunan dengar kampret dengar. Dan dari keturunannya sesuai dengan apa yang telah janjikan. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bagi orang Israel. Lu siapa? Panggil. Juru selamat bagi orang Israel. Yesus tuh juru selamat bagi orang Israel. Kau siapa? Kau juru mudi ya? Juru selamat bagi orang Israel. Lu orang apa? Hah? Di sini kau baca Kisah Para Rasul 13:23. Dasar kampret kau. Di bawah dia hina-hina itu. Enggak, dia sudah mengaku. Dia sudah mengaku. Dia hina-hina Burunda di bawah, ingin ku tempeleng. Di mana? Orang mana kau? Udah mengaku dia tadi. Saya tidak berilmu tapi saya beriman. Ya sudah. Percuma kita lawan itu. Jangan dinaikkan sampos, mohon maaf. Udah diblokir tadi. Mana tidak? Emang menghujat Mana ya? dia? Jangan. Dia dari tadi dia tadi ngata-ngatain Gurunda. Oh. Saya mau tahu dia orang mana. Bagus soalnya mukanya kelihatan, walaupun mukanya agak keperempuanan dikit tapi nggak apa-apa. Bisa diinjek lah dikit. Ini Kristen juga nih. Kristen lama. Terakhir ketemu tahun kemarin. Tuh, Bunda Rahma, silahkan. Gini loh, kita diskusi yang baik-baik aja ya, saudara. Kami pun diskusi, kita nggak maksakan kau supaya beriman ke Islam, enggak. Kita hanya ingin kamu jujur, sampaikan literasi-literasi yang ada dalam Bible. Oke, kembali ke topik dulu. Apa topiknya nih, mohon maaf. Ya, jadi gini ya, Son. Jadi saya rasa Anda tidak sependapat dengan Kristen pada umumnya tentang aku dan Bapak adalah satu. Saya rasa Anda setuju dengan pendapat kami di sini bahwa aku dan Bapak adalah satu. Itu bukan satu fisik, bukan satu gender, bukan satu rumah, bukan satu keluarga, bukan satu RT, tapi satu tujuan, satu pengajaran. Artinya apa? Bapak memberikan firman ilmu kepada Yesus agar Yesus mengajarkan kepada Bani Israel. Setuju sampai sini? Iya. Ya udah, Anda Kristen yang lurus. Semoga Anda dapat hidayah. Bahkan Bang Hendy di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat nomor 24-25 mengatakan gini. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya
yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, ini kata Paulus nih, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, nomor 25-nya, dan juga dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Gimana dengan Yesus Kristus dilayani, membutuhkan pelayanan, membutuhkan makan segalanya. Kok itu gimana? Ya gini aja, Son, kamu kan Kristen, kenapa kan, kenapa kau kan Kristen, kenapa kau berhenti tidak sama dengan yang lain menuhankan Yesus? Faktor apa, Son? Karena gini, sebenarnya Alkitab itu, segala yang ditulis di dalam Alkitab itu sebenarnya semua tidak ada yang salah, cuma cara pemahaman dan mengerti secara logika orang Kristen itu yang salah, sehingga membuat penyesatan terhadap mereka sendiri. Kalau kau begini caramu, Son, kamu nggak mendapat tempat di komal-komal Kristen, kau akan nanti dieksekusi di sana. Memang kenyataannya begitu, Bang. Jadi semoga kau dapat hidayah lah, Son, supaya kau ada pegangan. Karena kau Kristen berbeda pada umumnya. Anda bukan Muslim, Anda nggak punya pegangan. Ya kita doain aja lah supaya kau punya pegangan. Itu aja sih, Son. Tinggal apa sih yang membuat dia Mr. Hendy. tinggal apa yang membuat dia belum bersyahadat ya? Udah tidak meyakini Yesus Tuhan. Silakan San Kim, ada yang mau disampaikan sama Bang Handi? Silakan, lanjut. Ya, Son of God itu tadi itu memang sudah tidak ini karena dia manusia lahir dari pertemuan si God paknya maknya, tapi dia pakai Son of God. Tahukah itu anak Allah? Kok nyamain dirimu dengan anak Allah gitu ya? Udah, Son itu udah paham, itu Son of dia udah stop dulu, yes. Dia tadi udah mengakui anak Allah itu adalah hamba Allah. Kau udah diakui hamba, udah diakui tadi, Bang. Ya, lanjut. Hamba, anak Allah. Son of God ini kan manusia biasa ini. Son of God yang original itu kan bukan pertemuan seterunya mak dan pak gitu. Bang tahu nggak apa itu anak Allah? Anak Allah tahu nggak? Coba baca di Roma. Ya, orang-orang soleh, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dialah anak Allah. Setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus disebut anak Allah. Jadi kalau anak Allah itu ya bukan. Si Son ini nggak usah dihakimi, dengerin dulu dong. Son of God ini kan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Didengerin dulu. Son udah mengakui, nanti dia mau ganti. Dia mau ganti nanti menjadi hamba Allah. Dia udah akui gitu loh. Anak Allah yang dia maksud di sini adalah astagfirullahaladzim. Sudah keburu dipanggil gitu loh. Karena pasti nggak didengerin orang ngomong. Son udah mengakui, udah jangan diadili anak orang. Dia udah mengakui anak Allah itu menurut dia itu hamba. Yesus itu hamba. Masa nggak ngerti bahasa Indonesia sih? Gitu loh. Son udah mengakui Yesus itu hamba Allah. Apalagi yang mau dihakimi anak orang? Ini orang mau belajar. Apa sih? Benar nggak, Son, itu anak Allah itu ada hamba Allah? Yesus hamba Allah. Benar nggak, Son? Betul. Nah itu apa lagi? Kenapa ditambah-tambahin lagi? Makanya Son sebaiknya daripada menimbulkan polemik, nama lu nanti gantilah besok-besok atau pakai akun baru. Nama lu aja deh, jangan ini. Nanti konotasinya juga banyak salah prediksi kayak tadi. Nanti lu perlu penjelasan berulang-ulang gitu loh. Oke. Jatuhnya nanti kau didiskriminasi dari Tritung dan Otenson gitu loh. Kau yang didiskriminasi. Jadi lebih jauh. Injili lebih jauh. Son of God. Son, itu namanya siapa, Son? Aku Steffi. Oke, Steffi. Jadi nanti ketika lu sudah tidak menuhankan Yesus, tidak percaya penyaliban, tahu bahwa anak Allah itu artinya adalah mutawakun atau orang-orang yang bertakwa pada zaman itu ya. Lu akan maju ke level berikutnya, level Yohanes 16, 12 sampai 13. Di sana, Son. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan
berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oh, jadi nanti akan selalu tentang akan dan akan, sampai lahirlah dibangkitkan seorang nabi di bangsa yang jahil dan membuat bangsa itu terkemuka di dunia sampai saat ini. Mantap. Gitu, Son. Son, ternyata Stepi yang lu sering WA ke gua, Son. Stepi. Siapa ini? Enggak bener lu. Ini anak di Papua, katanya mau ke Jakarta kapan? Ya udah paham gua. Mau belajar dia memang. Ya udah, kapan mau ke Jakarta? Ya, Bang. Ada rezeki dulu, Bang. Kurang berapa uang? Gua ongkosin mau. Mau. Serius. Masih selesaikan pekerjaan-pekerjaan di sini dulu, Bang Indi. Oh, oke. Ternyata Stepi, aduh suara lu, bro. Ganti namamu lah besok-besok ah. Siap. Luar biasa. Semoga Stepi mendapatkan hidayah Stepi. Amin ya Allah. Selalu yang Aku pernah gaya gini, gergetan sekali itu pada waktu itu kalau si siapa Elia Maron, dia mempunyai ayat yang sungguh super itu, yang dia mengatakan bahwa nanti tiba pada waktunya seluruh lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, yang di dalam kitab Filipi itu yang dikatakan oleh Paulus itu. Tapi aduh, aku sebenarnya kalau mau ketemu dia, aku mau bilang ke dia itu di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31 itu. Yang di sini dia mengatakan bahwa karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Padahal Tuhan sendiri mengatakan bahwa itu adalah orang di dalam kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Paulus itu, yang dia tetap pertahankan bahwa seluruh lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Stepi, saya baca WA-mu zaman dulu ya. Bang, bantu doakan saya ya. Tidak segampang ambil keputusan ini, tapi kalau benar-benar Tuhan arahkan saya, pasti semua berjalan cepat atau lambat. Lu masih ingat? Siap. Ya, aku selalu doain kamu, bro. Semoga dapat hidayah. Kita doain semua teman-teman ya. Stepi ini. Belajar terus Son ya, belajar terus Stepi, belajar. Semoga dimudahkan rezekinya ketika diniatkan untuk mencari Tuhan yang benar, dan semoga Stepi Allah segerakan ketemu di Jakarta dan tinggal di rumah Syekh Rashid untuk sementara, dan semoga Stepi Allah segerakan juga menjemput hidayahnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya Rob. Iya, karena berdua ya. Amin. Ya, semoga adik kita Stevi ini udah beberapa bulan yang lalu sering minta petunjuk, bahkan mengirim fotonya dan seterusnya, bahkan ya sharing lah bahwa anak ini udah lama memang tidak menuhankan Yesus karena akalnya. Cuman ada hal-hal tertentu, terutama faktor keluarga ya, Sonia. Keluarga dan kerjaan. Itu res, teman-teman. Keluarga dan kerjaan doang sih. Banyak memang yang demikian. Oh, itu yang menghambat ya. Betul. Kita kan udah dari kecil, dari lahir udah berdarah daging dengan doktrin Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau dengan segampang itu meloncat jendela atau meloncat tembok kan pasti penuh tantangan. Makanya itu saya harus pelan-pelan. Iya, jadi kalau ada tantangan itu ya ditantang balik aja. Pasti tantangannya menciut gitu. Siap, pasti. Ini dari grup WA ya. Grup WA masuk di Zoom ke sini. Oh, gitu. Lama banget. Iya, kelamaan. Yang WA tuh 4-5 tahun kemarin. Dulu sering hajar-hajaran sama Demian. Kalau nggak salah dulu ya, Step ya. Iya. Iya, itu. Oh, sama-sama Papua kan ya? Iya. Ya, satu hal yang udah luar biasa dalam diri Stevi sudah menempatkan posisi di mana Yesus itu adalah utusan.
Karena memang gini Step, namanya hidayah itu kan bukan dari kita. Kembali lagi, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagimu untuk memeluk Islam. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala lah yang menunjuk kamu dan memberikanmu memberikanmu hidayah. Hidayah itu datang seperti apa? Datang dengan 3 cara. Yaitu apa? Datang secara tiba-tiba, secara tidak langsung, dan juga dengan cara berlahan. Bilang kepada Stefi, kalau demikian itu ya memang resikonya ada. Nggak ada itu orang mualaf tanpa perjuangan dari nol. Itu aja sih. Kalau kayak duniawi itu umat, setelah kau bersyahadat, umat Islam adalah saudaramu. Itu aja intinya. Kalau kita sudah bersaudara, tidak mungkin kita membiarkan kau hidup di jalan. Saya udah menggaransi itu, Stefi. Lu nggak punya ongkos Jakarta, gue bisa. Lu di sini, lu nggak ada tempat, lu di tempat gua, nggak ada urusan itu. Jangan tempat ibes. Itu aja sih. Tapi ini nggak maksa loh ya, Step, nggak maksa, nggak. Ketika pilihanmu sudah bulat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bulat, ketika Stefi sudah merasa ingin, tetapi juga ingin merasa lebih aman, ya silakan hubungin Bang Handi. Sesuai apa yang ditawarkan oleh Bang Handi, bukan memaksa dan bukan mengiming-imingi, tetapi untuk lebih ke sebagaimana kita tahu di mana ada perlawanan akidah dari saudara Kristen itu selalu ada perlawanan-perlawanan yang kadang di luar nalar gitu loh. Bahkan terjadi hal-hal yang tidak dapat kita pungkiri. Tetapi yang namanya pilihan itu kan dari pribadi seseorang. Nah, ketika Stefi sudah memilih itu untuk keamanan Stefi atau apapun itu, mungkin Stefi sendiri yang tahu Stefi sendiri yang tahu kondisinya seperti apa di sana. Kalau memang butuh bantuan, silakan hubungi Bang Handi. Insya Allah akan pasti respon langsung dibantu seperti apa. Begitu Stefi. Minimal Stefi di sini sudah ditunjuk oleh Allah langsung menjadi seseorang manusia yang berakal, bagaimana selayaknya pikiran itu dipakai pada tempatnya. Karena apa? Dimana kita yang namanya manusia mulai dari bangun sampai kita tidur lagi, yang dikedepankan itu adalah akal pikiran. Begitupun juga dengan agama. Tetapi memang tidak mudah menjalani kehidupan seperti ini karena apa? Yang namanya hidayah itu Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kepada Stefi, bukan kami. Kami hanya menyampaikan kebenaran walaupun dengan 1 ayat. Begitu, Stef. Makasih, Bang. Ya, gimana kabar di sana? Sehat? Ya, puji Tuhan sehat. Ya. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Puji Tuhannya Yesus ya. Puji Tuhannya Yesus. Allah. Tuhannya Yesus. Waduh, kok gitu? Nggak, masih salah ngomong kadang-kadang, maklum. Bonus akhir tahun udah turun. Pokoknya gini, Step. Tempat gue ini tempat transit para mualaf. Udah banyak lo mualaf pernah di sini, ada seminggu, ada 2 minggu. Setelah itu mau kemana begitu? Mau gawe ya silakan. Terus mau masuk pesantren ada yang gratis. Mau cari bapak angkat ada bapak angkat mau banyak. Jadi nggak usah khawatir. Oke, lanjut. Ini salah satu contoh ya teman-teman, di mana kita ini memberikan opsi dan memberikan pilihan, bukan mengiming-imingi, tetapi sesuatu hal yang kita pada umumnya kita sudah tahu seperti apa dan bagaimana. Bahkan dulu ada yang sampai sudah di luar nalar gitu loh, ketika dia memilih Islam dan keluarganya tidak setuju, itu benar-benar luar biasa kejadian-kejadian itu. Tapi ya kami doakan tetap selalu, semoga niat Stefi lancar, semoga semua yang selalu kita khawatirkan di luar dari apa yang kita pikirkan, dan di sana juga menjunjung tinggi yang namanya NKRI, menjunjung tinggi yang namanya HAM, hak asasi manusia, memilih untuk memakai akal pikirannya dengan memposisikan keimanannya itu seperti layaknya yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta itu sendiri. Karena di mana atas dasar pemikiran yang kita pikirkan sebagai Tuhan, tidak mungkin Tuhan membatasi pikiran umatnya hanya dengan kalimat imani saja.
Tetapi apa? Pasti Tuhan sendirilah yang mengajarkan bagaimana caranya mengenal Sang Pencipta itu. Dengan cara apa? Dengan cara Allah sendiri menurunkan Al-Quran untuk kita ajarkan atau kita pelajari. Seperti itu, Steph. Jadi seperti yang Kores tadi bilang, kalau Steffi mau masuk ke tahap-tahap berikutnya, masuk ke Yohanes 5, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Ia yang telah memutus aku, pasti semuanya sudah lewat. Nah, di mana step step-step itu sudah naik level, seperti yang kemarin yang siapa ya? Yang Stanley ketika beliau bertanya ada sesuatu yang ingin dia cari tapi dia bingung, dia tidak mengetahui apa. Saya mencoba mengatakan bahwasanya Yesus pernah berkata, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepada kalian tetapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Tetapi akan ada roh penghibur yang akan datang yang mengajarkan kebenaran kepada kalian setelah aku kembali kepadanya nanti. Seperti itu. Nah, silakan Steffi kalau memang mau mencari kebenaran itu, pelan-pelan mencari siapa sih roh kebenaran itu. Begitu, Steph. Pelan-pelan aja. Iya. Karena saya juga masih berpatokan pada waktu Yesus Kristus itu naik ke langit, terangkat ke langit, yang seperti tertulis di dalam Alkitab itu, dia mengatakan bahwa aku akan terangkat ke langit, tetapi akan ada roh penolong bagimu, yaitu Roh Kudus itu. Nah, itu yang aku masih berpatokan dulu. Iya, yang tadi gua bacakan kan roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Iya, tetapi satu hal, mohon maaf untuk teman-teman di bawah juga. Begini, Steph. Yang penting saya sudah menyampaikan ini, insya Allah tidak menjadi dosa bagi kami semua di sini. Hanya mengingatkan kepada Steph, di dunia ini atau apapun yang terjadi sekarang, kita berusaha menyampaikan, tetapi itu kembali kepada Steffi, yaitu apa? Karena Steffi ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang namanya hidup ini kita tidak ada yang tahu. Ketika Steffi selalu mengulur-ngulur seperti apa kehendak Allah nanti, apakah Steffi akan kembali di sisi Allah nanti dengan keadaan mengimani sesuatu yang ditujukan oleh Steffi sendiri, yaitu apa yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Steffi sendiri ternyata yang masih menahan-menahannya. Karena bisa jadi terjadi yang namanya Steffi sudah niat untuk menjadi seseorang yang mengimani sesuatu yang sudah ditetapkan atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, tetapi Steffi masih menahannya. Ternyata ajal itu tidak ada yang tahu. Nah, sekarang tinggal memilih. Steffi mau hidup seperti sekarang dan mempercayai dirinya bahwa Steffi akan selalu sehat-sehat walafiat, atau Steffi masuk ke dalam rumah itu sendiri